Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu koordinat kartesius. Yang pertama yaitu posisi titik pada bidang koordinat. Bagaimana caranya kita bisa membaca posisi tempat dengan menggunakan bidang koordinat? Bidang koordinat itu terdiri dari dua garis, ada garis yang horizontal dan ada garis yang vertikal. Nah, di sini contohnya hotel. Hotel itu terletak pada koordinat C dan 5, ya, C,5. Jadi penulisannya yang C yang vertikal dulu. Yang horizontal dulu baru yang vertikal. Kemudian bank, koordinatnya berada di mana? Berada pada koordinat F dan 5. Kemudian pasar itu berada pada koordinat F dan 10, ya. Kantor pos berada pada koordinat J dan 3. Nah, selanjutnya membaca dan menuliskan letak atau titik pada sistem koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius itu terdiri dari dua garis, ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, ya. Titik pusat pada bidang koordinat itu adalah ini 0, 0,0. 0,0 ini digunakan sebagai titik asal atau titik acuan untuk menentukan titik satu koordinat, yaitu titik X, Y, ya. Penulisan titik koordinat itu harus X, Y. X dulu baru Y. Absis dulu baru ordinat, ya. Sumbu X koordinat X itu dinamakan dengan absis dan koordinat Y itu dinamakan dengan ordinat, ya. Nah, sumbu X ini yang horizontal. Nilai X pada sumbu X menunjukkan langkah atau banyak satuan pada arah yang mendatar, ya. Kemudian nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah yang tegak atau ke atas atau arah ke bawah. Contohnya ini koordinat A. Koordinat A berarti di sini titik asalnya, titik acuannya di sini, ya, titik 0,0. Berapa koordinat A di sini? Kita lihat dari titik 0 ke titik A itu ke kanan berapa langkah? 1, 2, dihitung kotaknya, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti titik A itu 5 langkah ke kanan dari titik acuan. Kemudian yang vertikalnya, titik A itu berapa dari titik acuan? 1, 2, ya. Berarti koordinat titik A itu adalah 5,2, ya. Kemudian koordinat B. Nah, koordinat B ini kita hitung dari titik acuan, dari 0,0. Berapa langkah dulu ke kanan? X-nya dulu kita hitung. Kalau X-nya ke kanan atau ke kiri. Nah, kita hitung 1, 2, 3. Oh, titik koordinat B yaitu 3 langkah ke kiri. 3 langkah ke kiri, kemudian yang vertikalnya atau sumbu Y-nya yang ke atas atau ke bawah. Di sini B itu posisinya ke atas dari titik acuan. Kita hitung 1, 2. Oh, berarti titik koordinat B adalah negatif 3, karena tadi 3 langkah ke kiri, ya, negatif 3,2, ya. Pada bidang koordinat, jika sumbu X-nya dari titik acuan itu ke kanan, maka itu nilainya positif, ya. Angkanya positif. Nah, kalau dari titik acuan ke kiri itu berarti
negatif. Kemudian yang sumbu Y apabila dari titik acuan ke atas itu nilainya positif, dan apabila dari titik acuan dari titik 0,0 ke bawah itu nilainya negatif ya. Sekarang ini sumbu D, titik D, titik koordinat D, bukan sumbu D. Titik koordinat D. Berapa langkah dari berapa langkah ke kanan? Kita hitung 1, 2, 3, 3 langkah. Berapa langkah ke bawah? Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti koordinat D adalah 3, negatif 4. Begitu ya. Jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, jarak tempat terhadap garis sumbu. Berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di atas. SMP. Nah, SMP Negeri 1 itu berjarak berapa satuan terhadap sumbu X? Nah, kalau tadi menentukan koordinat, kalau yang ini menentukan koordinat sebuah titik, kalau yang ini adalah menentukan jarak koordinat, jarak sebuah titik atau tempat terhadap garis sumbu X atau sumbu Y. Di sini SMP Negeri 1 itu berjarak berapa satuan terhadap sumbu X? Kita hitung 1, 2, 3, jaraknya 3 satuan. Nah, jarak terhadap sumbu X ini sama dengan titik koordinat pada sumbu Y ya. Kemudian ini berapa jarak SMP Negeri 1 terhadap sumbu Y? 1, 2, 3, 4, 5, jaraknya 5 satuan ya. Kemudian rumah belajar, jaraknya berapa terhadap sumbu X? 1, 2, 3, 4, 5, 6, jaraknya 6 satuan. Kemudian terhadap sumbu Y berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini jaraknya 6 satuan. Kalau untuk jarak benda terhadap garis sumbu ini tidak ada positif atau negatif, karena dihitungnya adalah jarak satuannya, jarak satuan terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, posisi titik terhadap acuan. Posisi titik terhadap titik acuan tadi adalah apa? 0,0. Di sini kita lihat titik A itu berapa satuan dari kiri? Berapa satuan dari titik acuan? 1, 2. Berarti 2 langkah ke kiri. Berarti kalau 2 langkah ke kiri yaitu negatif 2 ya. Kemudian yang sumbu Y-nya berapa langkah ke atas? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti titik koordinat A adalah negatif 2,5. Kemudian koordinat B berapa langkah dari titik acuan? 1, 2, 3, 3 langkah. Kemudian yang ke atas atau ke bawahnya, koordinat B ada di atas. Berapa langkah dari titik acuan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti koordinat B adalah 3,4. Nah, ya. Posisi titik terhadap titik acuan B. Nah, tadi di sini posisi titik terhadap titik acuan B. Kalau misalkan di sini titik koordinat A, karena titik acuannya adalah C,
titik acuannya